Shalom. Kita lanjutkan pembelajaran. Semoga tetap semangat untuk belajarnya hari ini. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran. Kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Saya ingatkan kembali kalau vegetatif alami itu adalah alami dari tumbuhannya itu, dari bagian-bagian tumbuhannya itu sendiri. Sedangkan vegetatif buatan itu dibantu oleh bantuan manusia. Apa saja yang termasuk ke dalam vegetatif buatan? Kita bahas sama-sama. Kita hari ini memakai buku pena halaman 14. Yang pertama itu adalah cangkok. Nah, cangkok di sini berarti kita ambil contoh dulu. Di sini ada rambutan, mangga, dan juga jambu air. Nah, bagaimana cara mencangkok? Mencangkok itu adalah dengan mengupas kulit batang. Jadi dikupas dulu kulitnya, disisakan kambiumnya. Nah, setelah kulitnya itu tadi dikupas, baru dilapisi dengan tanah yang subur. Setelah dilapis dengan tanah yang subur, baru dibungkus. Dibungkusnya itu bisa dengan menggunakan sabut kelapa, ijuk, ataupun plastik. Setelah dibungkus baru diikat. Nah, dibiarkan beberapa hari, nanti akan tumbuh akarnya. Nah, begitu cara mencangkok. Lalu kita lanjutkan ke stek. Nah, ada stek batang, dan yang ketiga itu ada stek daun. Saya jelaskan dulu untuk pengertian stek ini. Stek itu adalah menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru. Nah, jadi di sini kalau stek itu adalah menanam bagian tubuh. Makanya ada menanam bagian tubuh. Kalau untuk stek batang berarti dia akan menanam bagian tubuh batangnya. Lalu ada stek daun berarti dia akan memakai bagian tubuh si tumbuhan, yaitu daunnya. Nah, stek batang ini contohnya adalah singkong dan bunga sepatu. Kita ambil contoh adalah singkong. Sebenarnya stek batang dan juga stek daun itu sama-sama harus menggunakan bagian yang tua. Jadi batangnya harus tua, daunnya harus tua. Singkong misalkan tadi untuk stek batang. Stek batang di sini singkongnya itu diruncingkan menyamping, dipotong menyamping, lalu langsung aja ditanam ke tanah. Setelah itu beberapa hari dia akan tumbuh tunas baru. Nah, itu tinggal seperti itu aja, jadi gampang kalau untuk stek. Lalu stek daun itu tadi diambil daun yang tua, kita ambil contoh itu cocor bebek. Nah, di cocor bebek itu daunnya itu tinggal diletakkan aja di tanah. Nanti akar-akarnya akan muncul di samping-sampingnya. Nah, akar-akarnya itu yang akan membentuk individu baru. Jadi banyak akar-akarnya yang bisa dijadikan individu baru atau tumbuhan baru. Nah, gampang kalau untuk stek batang ataupun stek daun ini. Lalu yang keempat adalah merunduk. Merunduk di sini syaratnya yang pertama adalah batangnya harus panjang dan juga lentur, karena di sini dia harus dirundukkan atau dilengkungkan nanti. Nah, batang tanaman dikerat sedikit. Dikerat itu berarti dipotong sedikit atau diiris sedikit, lalu dilengkungkan atau dirundukkan ke tanah. Bagian yang dikerat tadi ditimbun ke tanah. Jadi yang dikerat yang sudah dipotong sedikit tadi dilengkungkan atau dirundukkan ke tanah, baru ditumpuk sama tanah lagi. Jadi yang dikerat itu tadi yang akan mengeluarkan akar. Lalu yang terakhir adalah okulasi, yaitu ini teknik tempel. Nah, kalau teknik tempel dan juga menyambung di sini. Nah, di sini ada contohnya, itu ada jeruk, durian, dan rambutan. Nah, kalau untuk okulasi ini biasanya adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman. Jadi di sini pengertiannya dulu ya. Okulasi itu adalah menempelkan mata tunas di suatu tanaman kepada tanaman. Jadi misalkan ada pohon di sini, misalkan kita contohkan pohon jeruk. Ada pohon jeruk yang berbuah manis tetapi akarnya itu tidak kuat, dan ada juga pohon jeruk yang akarnya kuat tapi
buahnya itu tidak manis atau asam. Nah, itu yang akan dilakukan teknik tempel, dimana teknik tempel ini yang diambil adalah bagian batang atas dan juga bagian batang bawah. Jadi yang mana yang lebih bagus kualitasnya. Kita ambil contoh tadi pohon jeruk yang buahnya bagus. Kalau buahnya bagus berarti yang kita ambil adalah batang atasnya. Nah, batang atasnya itu diambil mata tunasnya, dipotong. Lalu yang batang bawah itu pada pohon jeruk yang buahnya asam tapi akarnya yang baik atau akarnya yang kuat. Nah, itu tadi baru dilubangi di sana. Jadi ditempelkan pada satu pohon, misalkan pada pohon yang akar yang kuat tadi. Ditempelkan pada bagian bawah si akar pohon yang kuat. Nah, itu caranya untuk melakukan teknik okulasi atau teknik tempel menyambung. Ada beberapa keuntungan dalam perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok, stek, dan juga merunduk dan okulasi. Pertama, ada menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induk. Iya. Kenapa jadi disebutnya persis? Karena kalau kayak mencangkok, stek batang, daun, merunduk, itu kan yang diambilnya dari tumbuhan itu sendiri. Jadi otomatis tumbuhan baru itu pasti sama dengan tumbuhan indukannya atau tumbuhan yang dicangkok. Nah, misalkan. Lalu yang kedua, menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. Iya, daripada kita menanam benih biji doang, lebih baik kita melakukan cangkok, stek batang, dan sebagainya. Itu beberapa hari, paling lambat juga seminggu, sudah ada tumbuh akarnya biasanya. Lalu yang ketiga, menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih seperti anggrek. Nah, makanya tadi dia itu lebih mudah untuk bisa menghasilkan tumbuhan, apalagi yang perlu perawatan ekstra, jadi lebih baik itu menggunakan vegetatif buatan. Lalu yang keempat, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Nah, dapat mengendalikan kualitas, yaitu bisa juga dengan okulasi tadi. Kualitasnya bisa kita rubah supaya kita mendapatkan kualitas yang lebih bagus. Jadi bisa mendapatkan kayak tadi, manis dengan akar yang baik. Jadi kan otomatis dia itu jadinya tumbuhannya itu lebih baik daripada tumbuhan yang sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari Ustazah, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum.